Jamaah itu tidak satu tujuan untuk meningkatkan takwa, tujuannya untuk menguatkan kelompok masing-masing. Akhirnya ngalor ngidul. Nah, karena apa? Ya karena penganut agama-agama Arab. Banyak orang yang Arab pati genah. Apalagi agama gitu Pak. Apalagi agama. Ya memang dari kemarin kan menjadi seperti ini. Ini sumbernya agama. Kalau nggak ada agama nggak mungkin terjadi seperti ini. Gitu. Karena negara sudah mempunyai hukum, tapi ini dicampur aduk dengan hukum-hukum agama. Nah, agama itu rata-rata itu pembenaran. Gitu loh. Nah, pembenaran bukan untuk orang lain. Pembenaran untuk kebutuhan masing-masing. Nah, itulah yang menjadi ruwet tatanan ini, aturan ini. Ini tuh jawabannya tentang perkataan Habib tadi. Nggih. Nah, kula niki nate Pak Darno wawancara sesepuh nggih kan Pak Bayan nggih terkait ramalan Joyoboyo. Nah, mungkin sekarang ini sudah terbukti Pak nggih. Kan ada istilah masjid korat-karit langgar bubar. Nah, terus Mbah niku ngeten Pak bahwa masalahnya saiki kan ngene to Mas. Bangun masjid tiap RT ana 3 ana 4. Tapi ora ana wonge. Nah, dhisik satu desa musala mok siji, saiki anggrek RT ana musala ana 4 ana 5 kadang nek wong sugih iso gawe musala dhewe kan ngoten. Apa memang seperti Pak terus makna dari Ya kalau nek dimaknani kados ngoten, ya teko bener. nggih. Tapi jenenge teko bener niku urung bener tenanan. Nah, niku pripun Pak? Ngeten. Sing dimaksud masjid korat-karit langgar do buyar niku bukan fisik, bukan bangunan fisiknya. Tapi di dalamnya dua-dua di antara masjid dan langgar itu loh yang kurang maksimal. Karena apa? Di masjid bukan ajaran untuk mencari ilmu, tapi di masjid ajaran untuk mencari kesalahan orang lain. Contohnya khotbah Jumat katakan, yang mestinya mengajak untuk kita meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi diselipi dengan politik, diselipi dengan membela salah satu orang, apalagi kalau sudah memasuki pilkada, pilpres ataupun kepala desa, pilkades. Nah, itu makanya jamaah itu tidak satu tujuan untuk meningkatkan takwa, tapi di situ tujuannya untuk menguatkan kelompok masing-masing dari orang yang didukung. Tidak dimaksud masjid itu korat-karit, sehingga apa? Yang tadinya sholat Jumat di sini atau jamaah di masjid ini karena ketidakcocokan dengan apa yang disampaikan oleh khotib, akhirnya pindah. Itulah yang dimaksud masjid korat-karit langgar buyar. Rata-rata dalam satu RT beda pendapat. Nanti yang RT utara itu bisa pindah ke RT selatan juga bisa pindah ke RT utara. Kayak mau bingung ngono Pak berarti ya. Ya namanya buyar ya seperti itu, bukan bingung lagi. Enggak jelas malah. Nek bingung karuan, mlaku ngidul karena tidak tahu arah berhenti. Ini enggak. Akhirnya ngalor ngidul. Nah, karena apa? Ya karena penganut agama-agama Arab. Banyak orang yang Arab pati genah. Ya termasuk edan itu. Nah, ini bukan hukum pedoman asli Nusantara, ini hukum dari luar yang dipakai. Karena masih ada hukum halal haram. Masih ada hukum pahala dosa. Itu. Maka salah pun kalau itu dikatakan itu dapat pahala. Mateni wong ya dianggap halal, memusuhi wong ya dianggap halal. Bahkan perbuatan menyakiti orang pun itu kadang-kadang dihalalkan. Karena apa? Karena beda akidah, beda keyakinan. Dengan beda keyakinan, jangankan hartanya, nyawanya pun dihalalkan. Ini loh.
Kalau hukum negara kan nggak begitu. Mana yang membunuh, baik itu benar maupun salah karena membunuh ya tetap diadili. Tapi kalau aturan agama, wong membunuhnya itu karena membela kebenaran kok. Membunuhnya karena jihad kok. Ya apapun yang terjadi ya dilakukan. Ini kan bahaya kalau diterus-teruskan. Makanya kita orang Nusantara harus mempunyai filter. Harus mempunyai tameng pada hati kita masing-masing. Ya, apalagi kita itu berkepribadian Jawa. Orang Jawa itu tidak mempunyai sifat seperti itu. Karena dijiwit loro iku ora mungkin jiwit wong liya. Gitu. Dijiwit pun kalau masih bisa menghindar, enggak harus melawan, tidak harus membalas. Itulah kepribadian orang Jawa. Tapi kalau agama dari kecil sudah disuguhi cerita-cerita perang, cerita pembunuhan. Nah, berdalih apa? Berdalih jihad, berdalih kebenaran. Akhirnya kan sama saja dengan mendidik anak-anak ini supaya berani sing sifatnya ngawur. Sedang merasa, wah ini perintah Tuhan ini harus saya kerjakan. Kalau enggak saya dosa. Ya sudah, enggak peduli itu tetangga, enggak peduli orang tua. Dalam pikirannya orang itu salah. Karena mau membunuh enggak berani ya membantah paling tidak. Kalau membantah enggak berani ya paling ngolok-ngolok di belakangnya. Makanya ajaran seperti ini, kalau kita itu enggak melawan dalam arti supaya apa? Ajaran ini supaya enggak berlarut-larut. Karena ini peninggalan penjajah. Ya itulah sifat penjajah. Makanya siapapun dari luar kok di sini mau menyampaikan, mau mengajarkan, mau mengajak, semuanya penjajah. Tidak ada dengan kata-kata dakwah. Dakwah kok dakwah agama. Agama kok dipasarkan. Memang kalau nggak dipasarkan nggak laku kira-kira. Orang sing tuku, Pak. Makanya berarti dia itu penjajah. Tapi dibilang penjajah nggak mau karena dia mempunyai dalil bahwa itu adalah dakwah. Agama itu nggak perlu disampaikan, agama itu dikerjakan, dilakukan. Orang lain melihat baik, orang lain akan mengikutinya. Tapi yang terjadi di sini tidak mengajak, tapi menjelek-jelekan orang. Nah, karena orang Jawa itu sudah terbiasa mempunyai watak sungkan. Karena sering dijelek-jelekan dan sering diejek, sering dilecehkan, akhirnya sungkan mengikuti mereka. Terlepas nanti paham atau enggak, yang penting mengikuti sudah. Kalau saya melihat, Pak, antara orang Jawa, orang Nusantara sendiri dengan orang Cina itu, saya pikir dengan melihat fenomena yang di masyarakat itu malah api wong Cina, Pak. Contoh kecil, Pak Darnowi. Orang Cina itu kalau punya toko pasti namanya itu pakai nama Jawa. Toko Urip itu Jawa. Itu Pak Prasojo. Nah, coba kalau orang Jawa toko Barokah, toko Hidayah, Amanah. toko Amanah. Nah, berarti kan Lah ya dia kan memasarkan bahasa dari negaranya toh. Kalau orang Cina itu menyatukan dengan orang Nusantara. Terus kedua kalinya itu tentang nama. Tentang masalah apa? Ngajarin orang Nusantara ini tentang tekun, tentang ya tekun, terus ulet. Orang-orang mana? Jajan. Ini orang-orang Cina toh? Cara manajemen yang baik bagaimana? Kebanyakan kan orang-orang Cina. Lah orang agama. Ya disuruh tekun, disuruh ulet, tapi kumpulkan setelah nanti dapat bawalah ke negara Arab. Kalau orang Cina sebetulnya kan. Kalau orang Cina kan enggak, supaya kamu lebih tertata hidupmu, supaya lebih tertata ekonomimu, maka kamu harus memakai manajemen yang sangat
Benar. Makanya orang Cina itu mengajarkan, kalau dapat 100.000, makanlah yang 25. Yang 75 untuk kepentingan berikutnya. Itu. Kalau agama, kamu dapat 100, habiskan, karena besok kamu masih dicawisi karo Gustimu. Caranya gimana? Kumpulkan orang, jak makan-makan. Kalau masih kurang utang sedikit gak apa-apa, karena itu ganjaran. Nanti kamu akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, apa yang terjadi? Itu dikerjakan, dalam hati itu bangga karena ini sedekah. Karena mikir, setelah acara itu besok ditagih toko ya ora masalah. Yang penting kan waktu ada acara itu wah. Nah, dari situ sudah bisa dilihat kok. Karena apa? Dari dulu acara orang-orang dari luar Nusantara, terutama orang-orang yang membawa agama, satu sabane itu mesti kuburan, nomor loro sabane panganan, wis pasti. Ngumpul gak ono kuburan karo panganan juga ono perkumpulan apa-apa. Dan apa yang dibahas? Coba. Swarga. Di samping swarga kan dikenalkan leluhur-leluhur mereka yang katanya sakti, yang katanya waktu dulu ya tongkat saja bisa membelah laut. Nah, itu kapan? Buktinya mana? Dan di mana? Terus tongkatnya sekarang di mana? Gitu loh.